Scientific Inquiry. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas tentang praktik pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 11 ya, dengan topik mengenal karya tulis ilmiah tentang konservasi alam. Ya, kita akan mengupas bagaimana proses pembelajaran ini berlangsung di kelas ya, lalu apa saja praktik yang baik yang muncul, lalu refleksi apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan datang. Nah, telah hadir bersama saya Bapak dan Ibu guru hebat ya. Di sini ada Bapak Tanto Maulana selaku guru model. Bapak Tanto, lalu ada pengamat kita, Bapak dan Ibu. Kita kenalin ada Ibu Yaya sebagai pengamat 1, lalu ada Pak Fauzi sebagai pengamat 2. Selamat siang Bu Eja. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya. Nah, sebelum kita membahas hasil observasi, saya juga ingin mengajak para pendengar untuk memahami bagaimana konteks pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, saya ingin tahu bagaimana sih, bisa diceritakan sedikit Pak Tanto mengenai pembelajaran yang dilaksanakan pada saat itu. Baik, terima kasih Bu Eja atas waktunya. Jadi pembelajaran kali ini dilaksanakan pada kelas 11 Sains A2 di SMA Negeri 3 Bogor ya. Pembelajaran ini membahas tentang bab 6 atau bab terakhir di kelas 11 Bapak Ibu. Jadi pembelajaran ini membahas tentang teks karya ilmiah dengan topiknya adalah berperan melalui karya ilmiah dalam konservasi alam. Jadi di sini siswa diajak untuk memahami tentang karya ilmiah dengan topik konservasi alam yang ada di sekitar mereka gitu. Jadi secara garis besar pembelajaran ini dirancang untuk menerapkan pembelajaran mendalam yang memiliki prinsip berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Jadi pembelajaran didesain dengan ketiga prinsip itu. Jadi melalui karya ilmiah siswa diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap alam sekitar melalui karya ilmiah. Jadi pembelajaran ini juga didesain dengan praktik pedagogisnya menggunakan direct listening activity. Jadi menyimak dengan mengedepankan proses berpikir gitu. Jadi peserta didik diharapkan dapat menyimak dan berpikir kritis kemudian diterapkan dalam pembelajaran teks menulis karya ilmiah. Iya, menurut tadi kan sudah dijelaskan tentang Pak Tanto ya, saya juga ingin tahu dari sudut pandang para pengamat kita. Nah, saya mau dari Ibu Yaya dulu ya Pak Fauzi ya. Boleh, silakan. Silakan, bagaimana menurut Ibu Yaya tentang pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Tanto ini? Ya, baik, terima kasih ya Ibu ya. Saya melihat tema konservasi alam yang membuat materi ini tuh jadi lebih dekat dengan kehidupan siswa, kemudian juga sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi siswa ini bukan hanya belajar tentang teori karya ilmiah, tetapi juga melihat nih bagaimana sih cara karya ilmiah itu dapat digunakan untuk merespon persoalan soal lingkungan di sekitar mereka gitu. Lalu menurut Pak Fauzi sendiri itu bagaimana? Ya, tentu ya tadi yang dikatakan oleh Pak Tanto bahwasannya pembelajaran ini difokuskan untuk bisa menerapkan perjalanan dalam, yang mana di sana sebetulnya selain dari prinsipnya tadi ada bersadaran, bermakna dan menggembirakan, tapi juga harus pembelajaran yang kontekstual. Nah, dengan mengangkat tadi soal konservasi alam, betul ya Pak? Alam dan sebagainya, jadi lebih dekat dengan siswa sendiri. Setidaknya siswa memiliki pengalaman dengan apa yang dibahas, seperti itu. Ya, kalau kita lihat ya dari perencanaannya itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ini supaya siswa atau peserta didik ini mampu untuk menganalisis ya Pak Tanto ya. Lalu perbedaan jenis karya ilmiahnya, lalu cara menguraikan sistematikanya itu bagaimana. Nah, kenapa tujuan itu dipilih Pak Tanto? Oke, baik. Jadi pembelajaran ini dirancang berdasarkan dari capaian pembelajaran yang sudah ditentukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di fase F ya. Jadi di situ ada capaian pembelajaran di keterampilan menyimak. Jadi siswa diharapkan mampu menyimak secara kritis informasi yang mereka dapatkan, kemudian mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Nah,
tujuan pembelajaran itu diturunkan dari capaian pembelajaran tersebut, Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran itu disesuaikan juga dengan level kognitif peserta didik. Karena pembelajaran ini diterapkan di kelas 11 yang dimana harus mengedepankan konsep HOTS. Level kognitifnya berada di C4 atau menganalisis. Jadi tujuannya supaya setelah pembelajaran dilaksanakan, siswa mampu menganalisis jenis-jenis karya ilmiah serta menguraikan struktur karya ilmiah itu secara umum. Seperti itu. Mengenai apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Tanto tadi ya, saya ingin tahu dari Pak Fauzi dulu deh, boleh? Jelasnya memang kita kan sudah melihat bahwa pembelajaran itu dilaksanakan baik, dan memang ketika saya melihat tujuan pembelajaran itu hampir semua tercapai. Kenapa? Karena kan tadi sesuai yang dikatakan pada oleh Bu Eja bahwasannya kegiatan tujuan pembelajarannya itu menganalisis atau minimal bisa mengkategorikan. Nah, saya melihat bagaimana antusias siswa, kemudian juga siswa di dalam kelas itu minimal mereka atau sebagian besar mereka itu bisa mengklasifikasikan mana yang termasuk ke dalam karya ilmiah A, karya ilmiah B, karya ilmiah C. Artinya secara garis besar kegiatan atau tujuan pembelajaran itu dalam kegiatan pembelajaran sudah tercapai. Seperti itu. Oke, berarti menjadi fondasi ya, Pak. Betul. Fondasi utama. Kalau menurut Ibu ya sendiri itu bagaimana? Ya, saya melihat ya dari pembelajaran dari Bapak Tanto ini memang sangat luar biasa dan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran di mana dia benar-benar sudah menerapkan siswanya itu untuk menganalisis kayak ilmiah itu jenisnya bagaimana, kemudian contohnya bagaimana, sistematikanya juga bagaimana, itu sudah diarahkan dengan baik seperti itu. Memang ternyata sudah bagus ya Pak Iya, Tanto ya. betul. Saya juga melihat memang dari pembelajaran Pak Tanto ini memang menarik sekali gitu. Lalu saya juga ingin tahu ya, dari hasil observasi ini sendiri itu apakah tujuan pembelajaran tersebut itu tampak dalam yang sudah dilakukan di kelas itu? Kalau saya sebagai pengajar ya, Iya. praktikan itu saya berusaha untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Tapi untuk menilai ketercapaian itu, saya juga merancang untuk penilaian itu apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai oleh peserta didik atau belum, itu ada indikator-indikator yang disiapkan gitu. Ya, saya juga ingin tahu ya dari para pengamat kita di sini mengenai apa yang sudah dilakukan Pak Tanto kemarin tentang pembelajaran di kelasnya. Saya mau tahu dari Ibu Yaya dulu. Silakan Ibu Yaya. Ya, betul banget, Bu. Saya melihat dari pembelajaran Bapak Tanto ini ya, siswa itu bukan hanya disuruh untuk menyimak, tapi juga disuruh untuk mencatat, Ibu. Bahkan siswa juga disuruh untuk mencari nih jenis-jenis jurnal itu secara langsung melalui web, namanya kan Google Scholar. Nah, mereka disuruh terjun langsung. Itu bagus banget sih, Bu. Kalau menurut Pak Fauzi sendiri bagaimana? Ya, betul. Tentang sudah mengamati sejauh mana di tentang pembelajaran Pak Tanto di kelas. Ya, baik tadi katakan dulu Bu Yaya, artinya siswa ataupun yang dilakukan oleh Pak Tanto itu benar-benar melibatkan siswa dalam Iya. pembelajaran. Jadi tidak hanya Pak Tanto memberikan metode ceramah ataupun menjelaskan materi, tapi siswa juga dilibatkan langsung dalam pencariannya atau mengidentifikasi materinya. Nah itu artinya kan sudah menggambarkan bagaimana pembelajaran mendalam itu diterapkan di dalam kelas. Seperti itu. Iya, iya. Jadi tidak ada aktivitas yang sekedar mengisi waktu pembelajaran itu. Iya betul sekali, karena tadi terlihat Pak Tanto ini selalu ingin mengarahkan aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Seperti itu. Ya, ini menarik sekali ya, menarik karena dilihat dari seringkali tujuan pembelajaran itu kan hanya tertulis di modul. Betul. Tetapi kita tidak tahu ya ketika praktik itu bagaimana. Antara kadang ada yang sesuai, kadang ada yang tidak. Nah, dalam pembelajaran ini tampaknya terdapat kesinambungan ya Pak Tanto ya, antara tujuan, lalu ada aktivitas dan asesmennya. Nah, menurut Pak Tanto, apakah sudah sesuai ketika kemarin pembelajaran di kelas itu? Saya berusaha untuk menyesuaikan semua instrumen yang ada di dalam modul itu tersampaikan atau terlaksana dengan baik ketika pembelajaran gitu. Karena pembelajaran yang baik itu adalah pembelajaran yang direncanakan. Nah, berdasarkan proses perencanaan dari mulai perumusan tujuan pembelajaran, kemudian
praktik pedagogis sampai ke asesmen itu berdasarkan dari teori-teori pedagogis gitu. Dari mulai perencanaan itu dirancang dengan sistem UBD atau understanding by design gitu. Jadi merencanakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian asesmennya bagaimana, kemudian baru praktik pedagogisnya bagaimana gitu. Saya tuh tertarik dengan kegiatan pembuka dari Pak Tanto ya. Jadi sebelum membahas karya ilmiah siswa, jadi siswa itu justru diajak untuk menonton video ya Pak Tanto ya, tentang kerusakan alam. Tapi mengapa memilih cara tersebut Pak? Oke. Pemilihan pemutaran video ketika di awal pembelajaran itu sebagai persepsi bahwasanya ingin mengajukan pertanyaan pemantik. Apa sih yang bisa dilakukan oleh peserta didik untuk berkontribusi dalam pelestarian alam di sekitar kita sendiri, di sekitar peserta didik gitu. Nah, di video pembelajaran itu menampilkan tentang konservasi alam di Raja Ampat. Nah, itu merupakan salah satu daerah di Indonesia di mana negara yang siswa tinggali gitu. Jadi konteks pembelajarannya mengharapkan siswa untuk lebih aware kepada lingkungan di sekitarnya. Jadi melalui karya ilmiah mereka mampu menimbulkan rasa peduli, memunculkan rasa peduli terhadap alam sekitar. Nah, menurut Bapak pengamat dan juga Ibu pengamat sendiri itu bagaimana pandangannya tentang kenapa siswa harus seperti ini? Memang tadi sangat menarik sekali yang dikatakan oleh Pak Tanto bahwasannya mengapa alasannya persepsi ataupun kegiatan awal pembelajaran itu adanya video yang ditampilkan apalagi mengenai konservasi alam terutama ya Raja Ampat itu ya maksudnya yang ada di Indonesia. Artinya kan tadi yang saya katakan di awal bahwa Pak Tanto ini ingin mengarahkan pembelajaran kontekstual. Artinya mungkin tidak semua siswa tahu, tapi setidaknya pernah mendengar atau pernah melihat gitu kan. Artinya ada pengalaman siswa di sana. Jadi ketika nanti memberikan aktivitas dalam pembelajaran, setidaknya siswa sudah tahu oh ternyata ada loh karya ilmiah yang kita bisa untuk membantu untuk tidak adanya lagi konservasi alam itu. Tadi kan kata Pak Tanto bahwa adanya bisa jadi jembatan untuk siswa pun bisa berkontribusi gitu loh. Jadi nah itu sangat baik sekali menurut saya. Bapak Tanto ini betul-betul sangat kreatif, Ibu. Bukan hanya persepsinya ini tentang Raja Ampat, tapi bahkan jurnalnya, makalahnya, kemudian artikelnya, ini semua disesuaikan dengan persepsi. Itu keren sekali. Lengkap sekali berarti. Betul. Jadi video itu tuh tidak hanya berfungsi sebagai persepsi ya Pak Tanto ya. Ada, tapi benar-benar membangun konteks tentang pembelajarannya sendiri. Betul. Itu memang sangat menarik ya. Iya. Saya juga ingin tahu mengenai kegiatan inti dari pembelajaran kemarin. Oke. Pembelajaran itu disesuaikan dengan topik pembelajarannya, yaitu mengenal karya ilmiah kan. Jadi mengenal apa itu karya ilmiah, apa saja jenis-jenisnya, kemudian apa sih sistematika secara umumnya. Karena capaian pembelajarannya diambil dari keterampilan menyimak, maka yang ditekankan pada siswa adalah menyimak, kemudian mencatat untuk nanti catatan hasil ini diaplikasikan dalam pengetahuan mereka dalam menganalisis karya ilmiah. Nah, itu dalam tahap pembelajarannya. Menganalisisnya itu sudah disiapkan LKPD, kemudian siswa diarahkan untuk mencari karya ilmiah, minimal dua karya ilmiah yang berbeda. Gitu. Entah itu jurnal dengan skripsi, jurnal dengan makalah. Yang penting dua jurnal ini berbeda. Kemudian dianalisis argumennya, kenapa artikel ini atau karya ilmiah ini termasuk ke dalam jenis jurnal, ke dalam jenis skripsi. Itu dianalisis dengan argumen yang menguatkan dari hasil menyimak tadi. Kemudian di akhir pembelajaran itu dilakukan exit ticket Bapak Ibu. Exit ticketnya menggunakan aplikasi Padlet. Nah, di situ digital, jadi siswa diminta untuk mencatat hal baru apa tentang konsep karya ilmiah yang mereka pahami hari ini dan kemudian hal-hal yang masih membingungkan tentang karya ilmiah. Nah, kenapa dilakukan exit ticket? Exit ticket ini berfungsi sebagai data acuan untuk saya sebagai guru untuk mengevaluasi apakah pembelajaran yang telah dilakukan ini efektif. Kemudian data ini juga bisa dikembangkan menjadi perencanaan untuk pertemuan berikutnya. Gitu. Oh iya, menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Saya lihat Pak Tanto ketika di kelas itu memang memanfaatkan digital sekali ya. Nah, ketika
ketika di dalam kelas itu bagaimana sih suasana kelasnya dari para pengamat sendiri? Ketika menggunakan tadi Padlet, lalu ketika menonton video, menurut Ibu Yayah deh. Baik Ibu. Ya benar. Setelah saya tonton ya Ibu, itu siswa benar-benar sangat mengaplikasikan dalam artian mereka mencatat semua. Kemudian mereka pun disuruh untuk men-scan barcode, itu mereka benar-benar gitu. Jadi emang apa yang diinstruksikan oleh Bapak Tanto ini benar-benar dilaksanakan baik dengan siswa gitu. Sehingga penyimpakannya itu mereka cukup bagus. Nah kalau dari Pak Fauzi sendiri bagaimana? Secara umum tadi dijelaskan ya oleh Bu ya, artinya kan keterlibatan siswa sangat baik ya di dalam kelas, tidak ada yang tidak mengerjakan atau hanya diam atau hanya memperhatikan temannya misalkan tidak sih. Namun saya ingin memberikan masukan tuh yang pertama ada pada kegiatan yang tadi ketika mencari 2 artikel itu. Itu kan awalnya bagi kelompok ya, Pak Tanta ya betul ya. Nah itu jadi ada beberapa siswa yang tampak kebingungan walaupun memang scaffolding itu dilakukan oleh Pak Tanto. Kebingungan artinya ada instruksi yang mungkin kurang jelas dilakukan oleh siswa. Nah, ada baiknya mungkin nanti di LKPD itu bisa diberikan instruksi yang lebih jelas. Artinya di mana nanti ketika siswa mencari apalagi menggunakan internet itu bisa lebih dipahami oleh siswa gitu. Berarti sudah Secara umum sudah baik. Sudah bagus ya. Betul sekali. Sudah memang menarik juga, Iya, sudah jelas, memanfaatkan jelas. teknologi itu. Nah, menurut Pak Fauzi sama Ibu Yaya nih, apakah memang harusnya seperti itu ataukah memang harus yang lain sekalian sebagai pengamat? Yang saya tadi katakan bahwasannya kegiatan pembelajaran itu kan harus harus selalu melibatkan siswa jika memang menggunakan kegiatan atau pendekatan pembelajaran mendalam. Iya. Aktivitas yang dilaksanakan oleh Pak Tanto di dalam kelas itu sudah mencerminkan kegiatan pembelajaran mendalam karena apa? Dia melibatkan siswa, kemudian juga pembelajarannya kontekstual, itu juga pemanfaatan teknologi. Untuk apa pemanfaatan teknologi? Untuk tadi mungkin memfasilitasi dari tiga ada visual, audiovisual, sama ada yang psikomotor. Nah artinya 3 kegiatan ini sudah tercapai di mana yang pertama dengan visual yaitu dengan adanya tadi LKPD. Nah kemudian juga ada video untuk audiovisual dan juga psikomotorik untuk kegiatan yang kelompok begitu. Nah dalam diskusi kelompok. Namun saya ingin saya mencermati bahwa kegiatan kelompok ini tidak kurang efektif mungkin ya, karena saya melihat jadi ada sebagian siswa yang masih tidak beraktivitas artinya Pak Tanto ya. Karena Diam saja. Iya, diam saja. Itu pun ketika kelompok ya, kelompok. Karena apa? Jadi mungkin mereka kebingungan karena kan dalam kelompok itu LKPD, mungkin memegang LKPD tetapi kegiatannya kan ada yang oleh temannya, artinya dia tuh hanya diam melihat begitu. Nah untuk ke depannya mungkin bisa dibagikan peran Pak Tanto ini ya. Jadi kita membuat skema di mana di dalam satu kelompok ada perannya masing-masing. 4 orang dalam kelompok, misal 1 orang untuk mencatat, 1 orang menganalisis, 2 orangnya lagi misalkan untuk presentasi. Nah artinya ada keterlibatan semua. Nah, harapannya adalah dalam pembagian peran ini semuanya paham dan semuanya berkontribusi di dalam kelompok seperti itu. Benar sekali, saya sangat setuju Ibu dengan pendapat dari Bapak Fauzi ini ya. Ini benar-benar benar untuk kedepannya bahwasanya ketika kita ingin menjalankan diskusi dalam kelas gitu ya, instruksi pun juga harus jelas supaya tidak ada kebingungan. Kemudian alangkah baiknya jika bermain peran. Dengan begitu siswa ini sama-sama saling memahami materi. Dengan misalkan nih, ada yang presentasi, otomatis mereka akan belajar. Ada yang mencatat, mereka memahami materi. Jadi semuanya itu memahami materinya. Seperti itu. Jadi bukan hanya 1-2 orang yang bekerja, tapi yang lainnya juga ikut memahami dengan cara masing-masing. Betul. Nah untuk hari ini episodenya cukup menarik sekali ya Pak, mulai dari pembelajaran dari Pak Tanto ini sudah sangat-sangat menginspirasi ya, semoga juga menginspirasi buat teman-teman yang lain. Nah, saya melihat bahwa pembelajaran ini bukan hanya mengenal karya tulis ilmiah saja. Siswa juga diajak untuk berpikir kritis, lalu mencari sumber yang valid tentunya, lalu berdiskusi, berkolaborasi, dan merefleksikan pemahamannya. Melalui konservasi alam, ya tema kita hari ini, siswa itu memahami bahwa karya ilmiah itu bukan sekedar tugas akademik saja, tetapi juga sarana untuk memberikan kontribusi
berkontribusi terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Betul ya, Bapak Betul Ibu ya? sekali, betul. Oke, terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu hebat saya. Saya luar biasa, luar biasa. Inspirasi ya. Semoga teman-teman semua juga dapat menginspirasi. Amin. Amin. Ya. Mungkin kita tutup episode kita kali ini ya. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.